kegiatan kita mulai dari upacara bendera, kemudian pembagian hadiah kepada para peserta didik kita, dilanjutkan kegiatan bersama, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan Kombel Salagi kita. Baiklah, Bapak dan Ibu-ibu majelis guru yang saya hormati, pada hari ini kita akan Kombel dengan tema disiplin positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Afniwah Yuni. Tetapi sebelumnya saya akan mintakan kepada Ibu Laila Suryani sebagai Kepala SMP di Tempat Pemilihan dulu untuk memberikan kata sambutan maupun arahan kepada kita semua. Selanjutnya kepada Ibu Laila Suryani, waktu dan tempat dipersilakan. Disampaikan juga sebagai tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan bersalawat kita akan hadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator Ibu Dian yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan kata sambutan dan juga membuka kegiatan Kombel kita, komunitas belajar Salagi sinergi aksi belajar dan berbagi. Adapun tujuan kita melaksanakan Kombel kita pada hari ini selain untuk menimba ilmu, mengeratkan tali silaturahmi, juga untuk memenuhi tugas, yaitu tugas Ibu Afni sebagai calon guru penggerak. Dan temanya pada hari ini adalah tentang disiplin positif. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama apa itu disiplin positif, apa yang harus kita dilakukan, ya, yang harus kita lakukan sebagai guru kepada anak didik kita agar tujuan pendidikan Merdeka Belajar itu pembelajaran yang memihak kepada peserta didik dan menurut karakteristik peserta didik serta lingkungan sekolah itu tercapai dengan baik. Nah, disiplin positif ini tentu saja nanti mungkin melingkupi kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Laila Suryani. Selanjutnya langsung saja kita mintakan bisa ya Kak Martarina masuk dulu, duduk sini dulu. Untuk memaparkan Kak Martarina untuk ngambilkan video aja. Disiplin positif. Kepada Ibu Afniwah Yuni. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Afniwah Yuni, udah kenal semua, akan menyampaikan sebuah materi tentang disiplin positif sebagai tugas saya untuk aksi nyata pada kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 11. Jadi saya minta kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu guru semuanya untuk sama-sama kita berdiskusi dan juga aktif dalam kegiatan ini. Saya tidak menggurui, saya juga bukan ahli, bukan juga pakar dalam bidang disiplin positif, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Wow, biar segar kita ya. Mohon maaf nanti jika seandainya saya tidak kembali lagi, tidak bermaksud ingin menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi kita mencoba untuk sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga kita sama-sama belajar. Dan kita mungkin di sini akan lebih sering membuka sesi diskusi. Oke, Ibu Dian, next materi selanjutnya tentang disiplin positif. Oke, sebuah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Oke.
Oke ya, Bu Mira ya. Ini siapa nih yang kira-kira mau kasih pendapat tentang pertama, pernyataan kedua, dan juga pernyataan ketiga? Siapa nih kira-kira? Gak apa-apa, nggak harus sesuai dengan materi kita. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Ntar kalau ada yang berpendapat baru divideokan Bu ya. Siapa kira-kira? Bu Mei? Boleh? Bu Mei lah ya. Saya memang tunjuk aja langsung. Sini Bu. Kameramen sini Bu. Apa? Ya. 2 Bang. Iya ya. Ntar dulu. Apa? Iya iya. Saya mau nanya dari yang 3 itu, maksudnya kita ngasih Benar atau salah gitu ya? Setuju atau tidak setuju? Kan pertanyaannya setuju atau tidak setuju? Ya. memilih atau Boleh memilih, boleh satu-satu. Kira-kira yang mana yang ini? terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari 3 pendapat di situ, saya lebih ini kan untuk poin ketiga, Oke. memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah sepakat? Kalau itu saya mungkin lebih sepakat ke sana. Kalau yang lainnya kurang ini dibilang setuju atau tidak, mungkin saya juga tidak bisa mengatakan tidak setuju karena dari kalimat itu Dekatkan Bu. ada bagiannya Apa? mungkin yang bisa kita ambil dengan cara menghukum. Ada mungkin anak yang memang bisa kita lakukan itu, Iya iya. tapi tidak semua anak bisa kita Hukum. perlakukan sama dengan cara menghukum. Oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Kira-kira Pak Rahmat? Gatal nampaknya nih. Oke, silakan. Oke. Untuk saya, Lagi. Oke. untuk pertanyaan tematik setuju atau tidak setuju, Hmm. saya mau koreksi yang nomor 1. Oke. Boleh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Kalau menurut saya itu setuju karena terkadang mental anak kita ini harus kita genjot sedikit. Jadi dia tidak boleh manja gitu. Jadi kalau kita genjot dia dengan disiplin atau hukuman, jadi dia lebih bisa mengatur waktu. Ya, contoh untuk datang ke sekolah itu misalnya terlambat kita berikan hukuman, jadi dia untuk hari selanjutnya bisa lebih cepat datang lagi. Jadi untuk hukuman, kalau menurut saya lebih setuju untuk didisiplinkan dengan hukuman. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, kita melama-lamakan durasi. Bu, apa? Jangan kayak gini. Oke, boleh. Kasih masuk pendapat gitu. Ya. Sini. Oke, lanjut. Yang mana nih? Oke, kalau menurut pendapat saya ya untuk ketiga poin itu sebenarnya saya setuju aja. Karena tinggal lebih kepada pengemasan yang lebih bagus aja. Kata hukum itu istilahnya kalau untuk kita zaman dulu mungkin oke aja lah ya. Karena dengan adanya hukuman itu istilahnya sebagai pemicu anak itu untuk mau tak mau untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, tanpa adanya hukuman, walaupun sampai sekarang ini, cuma kan beda cover aja istilahnya. Iya. Tapi yang namanya hukuman itu tetap ada. Cuman bagaimana kita mengemasnya aja ke dalam bahasa mungkin yang lebih santun lagi, lebih ke anak lagi, gitu kan, sifatnya lebih halus, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan supaya anak itu lebih tergerak untuk
melaksanakan kewajibannya. Karena tidak semuanya anak itu bisa menggunakan bahasa halus, istilahnya. Nah, kalau ya begini, nah kita ikut kenyataannya aja lah ya. Iya. Semakin anak itu dilembut, ya sepertinya mau kayak mengejek kita. Nah, Oh gitu, iya betul. Nah, kalau ada embel-embelnya sedikit dengan sanksi, nah anak mungkin akan, yuk nanti kalau aku kena hukuman gimana? Nah, jadi dia mau. Cuman itu kembali lebih kepada penyampaian atau kemasannya aja, lebih dipercantik. Oke. Gitu aja dari saya. Iya. Terima kasih Ibu Rina Budiati. Dah. Ambil pembahasan kita akan sampai ke sini ya. Karena mungkin materinya belum masuk. Jadi Bapak Ibu setuju jika ada hukuman tapi kemasannya lebih baik kata Bu Rina Budiati. Kalau Pak Rahmat, sah-sah saja hukuman untuk lebih mendisiplinkan anak. Kemudian kata Bu Mei, apa tadi Bu Mei? Lebih setuju yang ketiga, bahwa memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak supaya anak lebih termotivasi lagi untuk belajar. Oke, next operator. Oke, hari ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Ini agak cukup panjang ya, makanya durasinya agak 1 jam ini. Mudah-mudahan selesai. Materi kita hari ini adalah pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bagaimana nanti akan sampai kita ke segitiga restitusi. Next, selanjutnya. Oke, pembahasan pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next. Oke, apa itu makna dari disiplin? Disiplin itu bahasa Latin, ya. Bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin ini diambil oleh muridnya Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu arti sebenarnya. Akan tetapi di Indonesia dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum orang dengan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kata disiplin itu adalah bagaimana cara membuat orang patuh kepada kita. Itulah makna yang hari ini ada di lingkungan kita. Ya. Jadi makna disiplin itu sudah berubah karena budaya kita. Padahal aslinya disiplin itu ada artinya adalah belajar. Oke, next. Tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya dicapai oleh setiap anak atau pelajar Indonesia dengan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa nyanyi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Kita nyanyi. Ingat nggak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbendika global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu dia. Ya hafal ya. Bapak Ibu harus hafal ini. Karena tujuan dari kurikulum Merdeka ini bagaimana kita itu
mengharapkan bahwa anak-anak kita memiliki karakter-karakter ini. Oke, next. Selanjutnya tentang sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nilai kebajikan gampang semuanya bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Next, selanjutnya adalah bukan sebelumnya Kak. Oke, sebelumnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke, next. Oke, saya pengen tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira nih dari 3 motivasi ini apakah apa namanya ini ya? Motivasi internal atau motivasi eksternal? Nah, seperti itu. Kira-kira yang mana nih motivasi internal, mana yang motivasi eksternal, mana yang internal? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu namanya motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Berarti itu adalah motivasi internal. Oke, next. Nah, itu dia. Motivasi eksternal, yang terakhir adalah motivasi internal. Itulah tujuan dari disiplin positif. Bagaimana anak-anak kita itu kita harapkan, ya, kita harapkan dia memiliki motivasi internal di dalam diri dia. Selama ini anak kita tuh lebih banyak ke motivasi eksternalnya. Dia takut dihukum, makanya dia tidak merasa nyaman. Padahal kurikulum Merdeka itu bagaimana anak bahagia dan nyaman di lingkungan sekolahnya. Ya, seperti itu. Kemudian mendapatkan imbalan sama dengan mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi anak tuh kenapa dia mau melakukan, kenapa dia mau belajar? Dia pengen juara. Dia pengen dapat hadiah ketika dia juara. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal, kalau saya belajar bahwa ini adalah untuk diri saya sendiri. Bahwa ketika saya belajar, saya bisa bermanfaat untuk orang tua dan juga lingkungan saya sekitarnya. Nah, jadi motivasi internal inilah yang harus kita hadirkan pada anak-anak kita. Bukan dengan menimbulkan sebuah ketakutan-ketakutan sehingga dia patuh. Nah, motivasi eksternal itu daya tahannya sebentar Bapak Ibu. Ya, dia cuma menghindar. Oh, hari ini dia melakukan kesalahan. Besok dia akan ulang lagi sama guru siapa yang dihukum. Contohnya saya. Saya itu kan sering hukum anak tuh. Hukum, tapi ketika saya tidak ada, dia akan melakukan pelanggaran itu. Ya. Ketika guru yang sering menghukum dia tidak datang ke sekolah, dia akan melakukan hal yang sama, bukan dari diri dia sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke. Nah, dari Ki Hajar Dewantara, inilah yang digadang-gadang oleh Bapak bangsa kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa kurikulum Merdeka ini memakai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, kenapa kalau misalnya sekarang ini guru penggerak ataupun kurikulum Merdeka Belajar, kita akan sering bertemu dengan dia walaupun sudah meninggal, ya, Ki Hajar Dewantara atau Ki HD, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kitalah yang memerintah diri kita sendiri untuk disiplin, bukan diperintah oleh orang lain, seperti itu. Ya, next, lanjut. Nah, ini dia. Seperti yang disampaikan oleh Bu Neng tadi, bahwa penghargaan itu bahwa apa tadi adalah motivasi buat anak untuk dia mau belajar. Padahal nih,
penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau saya debat nih Pak instruktur. Bener. Saya waktu sama instruktur saya tanya nih. Ya, termasuk juga ranking. Ranking itu hukuman Bapak Ibu, bukan penghargaan. Ya, yang mau berkening silakan, ada pendapat. Ya, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pada pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Ya, kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ya, hari ini kita kasih penghargaan pada satu anak yang tidak kita berikan penghargaan akan merasa sedih dan dia akan membenci kita. Itu bisa merusak sebuah hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Jadi ini sebuah penelitian. Ini penghargaan ini menurut Alfie Kohn tahun 1993. Dialah yang merumuskan ini. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu adalah menghukum. Ada yang sepakat atau ada yang tidak sepakat dengan ini Bapak Ibu? Ya, tapi lucunya ya, bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Yang lucunya di kita, tahu enggak Bu Bapak Ibu? Yang lucunya apa? Ketika ranking kan nggak boleh lagi. Di mana? Di rapor kan enggak ada lagi tuh kolom ranking itu udah dihilangkan. Ya, tetapi di dinas dinas itu minta setiap tahun ya Bu Dian ya, minta data kita. Tolong kirimkan siswa juara umum ranking. Tetapi oleh dinas ya, itu diminta sebagai program dari pemerintah daerah. Ada programnya pemberian beasiswa. Beasiswa berprestasi namanya. Dan satu hal lagi yang lucu menurut saya, itu adalah siswa eligible di SMA. Kita nggak ada siswa eligible ya Bapak Ibu. Kalau di SMA itu setiap tahun anak yang ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, SNBP, prestasi ya. Prestasi itu diambil dari nilai rapor. Jadi anak-anak itu di ranking di sekolah itu, di ranking entah 1 sampai berapa, 1 sampai 60, di ranking 1 sampai 60 inilah yang akan ikut dalam pemilihan, dia bisa memilih jurusan-jurusan yang ada di universitas negeri. Lucu kan jadinya. Di satu sisi kita mengatakan bahwa penghargaan adalah sebuah hukuman, tapi di satu sisi ranking itu masih dilakukan gitu. Jadi tidak sinkron, ya. Jadi kenapa hari ini akhirnya apa? Orang diam-diam ngasih ranking. Ada tuh kadang-kadang di catatan rapor ranking sekian dari sekian. Ya, seperti yang Bapak katakan, yang Bu Mei tadi bilang, bahwa kalau ranking anak akan termotivasi untuk belajar. Tapi menurut Alfie Kohn, ranking, penghargaan, juara itu adalah sebuah hukuman. Ketika dia hari ini dapat penghargaan, ketika dia tidak dapat penghargaan, ketika dia tidak dapat juara, itu adalah hukuman buat dia. Hukuman buat orang-orang yang tidak juara. Seperti itu, ya. Kalau saya di sini masih setengah-setengah Bapak Ibu. Ya, ada setujunya, ada tidaknya. Di satu sisi boleh kita mengatakan bahwa anak yang penghargaan itu dia bisa mengecilkan anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Anak yang berprestasi secara akademik umpamanya, dia hebat matematikanya. Ya, dia hebat matematika, tapi dia tidak hebat bikin musik.
Itu namanya multiple intelligence. Ya, di satu sisi dia hebat membuat musik, dia bisa membuat tari, tapi dia nggak hebat matematika. Tapi hari ini sebagian orang menganggap bahwa anak yang bisa menguasai matematika lah sebagai anak yang cerdas. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi ada anak dia punya berapa kecerdasan itu? 12 ya. Ada 12 kecerdasan. Ya, jadi setiap anak itu beda-beda. Oke, Bapak Ibu sepakat? Ada yang mau tidak sepakat atau sepakat dengan saya? Lanjut. Seperti itu. Next. Nah, ini. Udah Mira 9 menit nggak Mira? 9 menit iya. Belum, oke. Lanjut bentuk penghargaan atau apresiasi, ya. Bentuk atau penghargaan apresiasi yang diberikan kepada siswa itu, berikanlah pengakuan secara khusus. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Pahamlah Bapak Ibu gimana caranya memberikan perhatian lah seperti itu. Pengakuan, oh anak ini hebat, oh dia hebat. Sesekali kita puji anak yang dia secara inisiatif mengambil sampah. Ya. Sesekali kita puji anak itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Hari ini hebat ya kelas 7 mau buang sampah luar biasa. Ibu sangat mengapresiasi kelas 7 hari ini bersih tanpa disuruh guru. Sesekali berikan pengakuan dan jangan pelit sama apresiasi kepada anak. Karena itu yang sebenarnya yang dia butuhkan dari guru. Anak itu suka dipuji Bapak Ibu sama kita. Kita nih kalau dipuji, kepala sekolah senang tidak? Wah rajin ya Bu Dian, kata dia kan. Coba ditegur. Coba sesekali kalau Bu Dian ditegur, gimana rasanya? Oh Bu Dian ini lambat datang, kata dia kan. Sering ditegur, nggak nyaman kan hati kita kan. Jadi kalau luar biasa Bu Mei jauh-jauh dari Kempas cepat datang, luar biasa. Senang kan hati kita kan kalau dipuji oleh kepala sekolah. Maka anak juga seperti itu Bapak Ibu. Dia senang jika kita memuji mereka gitu. Ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses, bukan pada hasil. Proses dalam memberikan penghargaan. Oke, next. Ini saya minta pertanyaan. Oke, Bapak Ibu. Mati lagi. Dari pernyataan ini, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa? Apakah mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti anak disuruh mencatat 100 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Pilih, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ibu Mei? Bu Mei. Ayo Bu Neng, hukuman atau konsekuensi Bu Neng? Ya. Hukuman, oke. Ya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat sebanyak sampai 100 kali. Apakah itu hukuman? Oke, hukuman. Lanjut. Lari lapangan 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Lanjut, murid diminta push up 15 kali. Tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Masih bingung Bu? Bukan. Tulisan kecil. Apa?
tapi setelah saya pikir-pikir itu yang dari atas tadi sebenarnya mungkin bisa dijadikan bisa dikatakan konsekuensi ataupun bisa dikatakan dengan hukuman, tergantung saat itu apakah sebelumnya ada ini Perjanjian. ada perjanjian. Oh, seperti itu. Kalau Kalau ada perjanjian berarti konsekuensi. konsekuensi. Iya. Boleh, boleh. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi bisa ya. Ya, Ada bisa hukuman. hukuman Dengan bisa apa-apa bisa dari uang kayaknya bisa semua. Konsekuensi dan hukuman itu berbeda, Pak. Iya, jadi gini, kalau ini menurut saya ya. Iya, boleh. Kalau hukuman artinya dia tanpa ada perjanjian terlebih dahulu, dia melakukan pelanggaran, langsung kita beri dia sanksi. Iya. Mungkin itu dikatakan hukuman. Secara Tapi tiba-tiba. kalau konsekuensi, rasanya mungkin ada perundingan terlebih dahulu, ada Iya. perjanjian. Iya. Kalau udah ada perjanjian, artinya mungkin bukan hukuman, tapi konsekuensi. Kesepakatan. Nah, kesepakatan. Aduh, sayangnya. Kalau Yes. hukuman itu biasanya yang pernah diadakan tadi ada kalau hukuman biasanya kadang tidak sesuai dengan kesalahan, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan, misalnya dia tidak mengerjakan PR bahasa Inggris, saya suruh dia hormat di lapangan atau keliling lapangan, tidak ada kaitannya dengan Antara? Iya, bahasa betul. Inggris. Nah, itu bisa dikatakan hukuman. Itu yang selama ini diketahui. Kalau konsekuensi katanya dia itu ada sangkut paut seperti ini tadi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi dia merusakkan kertas, maka konsekuensinya Diganti. Iya, betul. Sepakat. Ada apa? Sinkronisasinya gitu, nyambung. Ya. Cuma kadang masalahnya mencari konsekuensi yang nyambung itu susah. Kadang ada yang nyambung tapi kerjaannya. Biasanya cari yang gampang aja di mana. Betul. Itu biasanya. Kadang kita sudah capek-capek cari yang nyambung konsekuensinya sama anak tadi kerjakan. Tapi mungkin itu konsekuensi yang memang istilahnya apa ya, secara tidak langsung dia terkoneksi. Kalau yang konsekuensi yang Mira, dekatkan Mira mungkin sini. dengan ini tadi dengan adanya kesepakatan, walaupun tidak nyambung tapi sudah disepakati secara bersama, mungkin itu boleh dikatakan. Betul. Kalau kita di sekolah Iya, kan? kesepakatan itu kan ada yang nggak Ya, nyambung. nyambung kan Iya. emang. Nanti kita akan buat, terakhir nanti kita akan buat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Bukan kelas, Bapak Ibu ya. Jadi benar, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah kita sepakati. Kalau hukuman mendadak, kita kan sering, ya tak pakai lipstik di piring. Itu hukuman. Ya, itu hukuman. Oke, next. Lanjut. Nah, inilah dia jawabannya tadi. Poin konsekuensi itu sesuai dengan apa kesalahan yang sudah dia buat. Ya. Kemudian hukuman secara nggak ada hubungan sangkut pautnya, dia terlambat. Ya, dia terlambat kemudian nulis, nggak ada hubungannya. Tapi yang di bawah ini lari keliling lapangan 2 kali di jam PJOK sesuai. Ya, itu konsekuensi. Ya, berarti bukan berarti anak itu asal fisik udah hukuman. Keliling lapangan di jam pelajaran olahraga. Itu sesuai. Ya. Karena mengambil mungkin kawan-kawannya sudah pemanasan, sudah sudah keliling lapangan. Oh, dia santai ya tuh. Minum es dia gitu kan. Orang udah capek-capek. Enak betul ya nih, ternyata dia dihukum kata dia kan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Oke, next Kak. Oke, nah ini dia perbedaan antara konsekuensi dan juga hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, itu hukuman. Ya, kita pernah kan dihukum guru waktu sekolah, pastilah kita pernah dihukum. Bahkan sampai membekas, ya, sampai membekas hukuman itu. Ya, sadar lah saya juga setelah dapat materi ini, rupanya saya adalah guru yang berdosa rupanya. Ya, saya agak hati-hati sekarang
mau menghukum anak. Kalau semester kemarin, asal Ibu tahu Bu Mei, Bu Neng, itu saya itu ngumpulkan anak, itu kalau melakukan pelanggaran sabut loh Bu. Itu kalau Ibu lihat sabut terkumpul di depan kelas sana, itu adalah hukuman. Dia bawa sabut. Karena kita butuh sabut itu karena itu tergenang tuh, becek. Ya. Itu hukuman. Dia terlambat, kemudian dia nggak pakai ikat pinggang. Pada saat upacara itu dicatat, ada. Ya, itu saya dulu sebelum tahu tentang materi ini. Gitu. Ya, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Dia benci, ngapain datang ke sekolah kayak gini, tiba-tiba dihukum aja. Datang sekolah cuma minta dihukum doang. Ya, sedangkan di konsekuensi dia akan menghargai. Ya, anak akan menghargai kedisiplinan. Ya, terus paksaan. Kalau hukuman itu anak merasa terpaksa. Mendorong anak menyakiti diri dia sendiri. Ya kan? Kita pernah dihukum maju ke depan. Maju ke depan itu apa? Tegak satu kaki. Sudahlah satu kaki jewer pula telinga lagi di sini. Nah, saya pernah merasakan itu waktu SD. Sekarang enggak jumpa lagi kita seperti itu. Ya. Tak boleh lagi gitu, benci dia sama kita. Memang zaman sudah berubah. Tak bisa kita mendidik anak itu seperti apa orang tua kita dulu mendidik kita. Maka kita akan berbeda cara mendidik anak di zaman sekarang. Ya. Kemudian konsep diri yang buruk, merasa rendah diri. Anak-anak tadi merasa rendah diri dia. Aduh mati pula nih ya. Ya. Merasa rendah diri, aku nih akhirnya dia anak nakal. Oh, preman tuh. Ada kan kita seperti itu? Kemudian anak belajar bagaimana cara menyembunyikan kesalahan. Jadi kita coba-coba, maka akan ada razia. Razia kita sisir di atas anak tuh kan. Gimana cara dia menyembunyikan? Nggak boleh bawa HP kita kan peraturan. Masukkan ya dalam baju dia. Kayak apa? Sembunyikan dia. Ya, itu karena anak tidak mau, akhirnya dia menyembunyikan kesalahan dia. Atau anak merokok, nggak mungkin anak merokok depan kita. Merokok di kantin, di sudut-sudut, di WC. Kemarin kita jumpa Pak, siapa tuh yang jumpa ada rokok di WC. Saya bilang, saya tahu siapa yang merokok di kelas ini nih. Hafal kita. Cuma tinggal ditanyain aja. Lanjut. Hah? Iya, kalau Bilal itu berani itu. Ya. Kalau di luar sekolah, Bapak Ibu ketemu anak yang seperti itu di luar kuasa kita. Ya, jadi enggak terlalu apa. Cuma masalahnya kita kan enggak boleh tuh negur anak. Tapi kalau anak bermasalah di luar jam sekolah, yang dicari sekolahnya Bapak Ibu. Anak mana kata dia kan, sekolah mana? Justru gurunya yang dihubungi buat hubungin orang tua dia. Itu hebatnya sekolah. Ketika anak bermasalah di luar jam sekolah, yang dicari adalah gurunya. Pernah ada tawuran, yang dicari itu gurunya, kepala sekolahnya dicari. Akhirnya kepala sekolahnya datang ke kantor polisi. Jadi walaupun ya kita di luar jam sekolah, kita tetap dianggap guru. Ya, itulah luar biasanya pengorbanan kita nih. Dan anak santai-santai kita di rumah sama anak, sama keluarga dipanggilnya anak bapak ya kata dia kan, padahal anak wak ada di rumah. Ya, seperti itulah. Kemudian dia marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ya, kadang anak nih, mohon maaf Bapak Ibu, ada anak melakukan kesalahan, dia punya alasan. Kadang kita nih enggak mau mendengarkan alasan di balik dia melakukan kesalahan. Akhirnya, ibu ini tak mau dengarkan aku. Ibu nih, ketika ada rasa kayak gitu di hati anak, udah dongkol hati dia, udah hilang berkah ilmu dia. Kenapa? Bisa jadi itu karena kesalahan kita yang tidak pernah mau mendengarkan
Apa alasan dia di balik itu? Ya. Kenapa dia ganggu iseng? Nah, itu kacau tuh. Hai, saya ini mau berimprovisasi di sini ya. Oke, lanjut next. Nah, ini dia namanya restitusi. Tadi apa tadi? Motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Dia pengen jadi orang seperti apa, tujuan dia tuh hidup untuk apa gitu kan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Itu restitusi. Oke, next Kak. Menurut Gosen ya. Oh, ini terpotong ini. Coba next lagi. Oh, back yang ini. Oke, ini terpotong ya. Oh iya. Terpotong ini Kalau ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Ya, kalau misalnya hukuman itu suatu yang suatu yang menyakitkan akan terjadi, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya. Sedangkan restitusi itu pilihan. Kemudian anak merasa tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ya, saya pernah ada lihat sebuah postingan, dia ingat sebuah hukuman yang diberikan oleh gurunya. Saya pernah enggak kita sampai hari ini kita mengingat bahwa guru kita pernah menghukum kita. Pasti ingat kan? Membekas dalam hati kita bahwa guru kita pernah menghukum kita. Kita pernah dihukum hormat bendera. Saya pernah. Kita pernah dihukum angkat satu kaki sampai ini nggak hafal, berdiri di depan. Saya nggak hafal Quran hadis dulu. Ada pelajaran Quran hadis. Tak hafal, berjeret situ. Tapi karena ramai, tak malu. Coba sendiri kita dihukum, malunya luar biasa. Tapi karena sama-sama dengan kawan tadi, nggak terasa, oh yaudah ada kawan senasib. Gitu dia. Anak kita nih, kalau dia salah satu, dia nggak mau salah sendiri. Dia pasti bawa kawannya. Saya yakin tuh, dia pasti bawa kawan. Ya. Jadi kalau misalnya ada kasus anak, kita tanya, telusurilah kasus itu. Dia nggak mau disalahkan sendiri. Anu bu, si Anu kata dia. Kan si Anu tuh dia gini-gini, dia yang mulai dulu bu, siapa yang terseret pun yang hanya kecil perannya tuh dibawa sama dia, akhirnya penuhlah satu ruangan kantor tuh. Kalau anak berkasus seperti itu, ya. Jadi kalau mau menelusuri cari satu, ya, panggil satu, nanti itu akan terkoneksi juga semua. Jadi anak tuh melakukan kesalahan bukan karena dia sendiri, tapi karena bersama-sama. Korupsi itu tidak dilakukan secara sorangan. Itu pula baginya. Lanjut. Oke, ini ya. Ini berikut ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menembus sebuah kesalahan, ya, tapi dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi hubungan kita dengan anak tadi, memperbaiki hubungan anak dengan anak juga. Lanjut, ada tawaran, bukan paksaan. Kita nawarkan A atau B. Kalau dia nggak bisa kasih option, kita yang kasih. Atau gini, ketika yang paling sering tanya, Bu, gimana nih cara menyelesaikannya nih? Jadi kita itu tidak melulu memberikan, kalau dia tidak bisa memberikan solusi, kita yang kasih pilihan sama dia. Ini gimana nih cara menyelesaikannya nih? Berpikir dia, Bapak Ibu.
Dia berpikir itu namanya konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi anak itu ketika dia melakukan kesalahan, tanya dia kebaikan apa, kesalahan apa yang dia lakukan. Bukan tindakan akibat dari apa yang sudah dia lakukan. Next, fokus pada solusi. Ketika dia sudah bermasalah, kita carikan solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti itu. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu ada yang tahu perbedaan antara keyakinan dengan peraturan tidak? Perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kira-kira. Enggak, menurut Ibu saya. Menurut saja. Lupa. Apa ya? Kira-kira peraturan gimana? Ya. Kayak gini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kita harus pakai helm? Iya, menghindari bahaya atau untuk keselamatan. Bukan karena peraturan. Itu kan dari versi kitanya. Iya. Berarti kita pakai itu karena untuk keselamatan kita. Mm-mm. Tapi di satu sisi kadang orang tak pakai. Nah, terus tiba-tiba ada nampak razia. Ya. Nah, berarti dia kan dia menggunakan helm karena ada aturan. Karena ada aturan. Ya. Berarti keyakinan beda lagi. Itu yang disebut dengan motivasi internal dan eksternal, Kak. Jadi kalau yang Kakak bilang tadi, dia pakai helm karena dia takut dirazia. Itu dari eksternal berarti. Itu namanya motivasi eksternal. Tetapi dia pakai helm untuk keselamatan diri dia, itu namanya motivasi internal. Jadi dia ada kebaikan yang dia lakukan sehingga dia mematuhi peraturan. Kenapa orang berikutnya, mengapa orang memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Ini waktu Covid. Supaya dia terjaga. Bukan karena takut dirazia. Jadi kalau dia pakai, ngapa dia pakai masker? Ya, kenapa dia pakai masker? Oh, nanti saya ditangkap sama polisi. Itu motivasi eksternal. Tapi kalau dia mau pakai masker supaya dia tidak terjangkit suatu penyakit, dia pakai helm untuk menyelamatkan kepala dia jika kecelakaan, maka itu namanya motivasi internal. Ya, anak begitu juga Bapak Ibu. Anak itu kenapa dia harus berpakaian rapi ke sekolah? Ya, kenapa dia harus berpakaian rapi? Karena kalau dia rapi, ya, dia akan terlihat seperti bersih. Oh iya, ini identitas diri saya. Saya harus rapi ke sekolah supaya saya dinilai sebagai anak yang baik. Saya jaga kebersihan saya, diri saya dengan cara rapi ke sekolah. Ya, itu dia. Jadi motivasi intrinsik, itu tadi motivasi internal, ya. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti itu. Jadi peraturan itu tujuannya ada yang memang dia ingin mematuhi karena takut akan dihukum. Ada yang dia ambil alasan, oh iya saya ikut peraturan gini karena saya ada nilai dalam diri saya. Ya. Apa? Dia mau biawaknya mau ikut kombel. Ada. Turun dia. Itu sebesar itu loh. Yang buang sampah itu. Next, Kak.
Oke, nih antara ini mana yang keyakinan? Kecil ya? Kalau peraturan kelas ini kehadiran, keterlambatan, kebersihan dan kerapian peralatan sekolah ini kecil nih. Seragam sekolahnya bagaimana, teknologi dan gadgetnya gimana, disiplin dalam pembelajaran bisa nggak Kak baca di situ Kak? Tapi saya. Kemudian kesepakatan kelas menghormati, kerjasama, partisipasi aktif, kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya. Seperti itu. Kira-kira mana yang keyakinan Bapak Ibu? Iya, kesepakatan kelas itulah keyakinan. Dia memuat nilai-nilai kebajikan, menghargai, apalagi itu, tanggung jawab, kerjasama, terus apa lagi nih? Menghargai, partisipasi, menghormati, kebijakan khusus, partisipasi aktif. Ya, itu adalah keyakinan kelas. Sedangkan ini adalah peraturan hadir tepat waktu. Ya. Atau 15 menit sebelum jam dimulai, itu adalah peraturan. Nanti ketika dia melanggar peraturan, kita kembalikan di sama keyakinan dia. Dia ganggu kawannya, dia pukul kawannya, ya. Berarti dia sudah masuk dalam kategori tidak menghargai dan tidak menghormati. Berarti yang keyakinannya yang kita tekankan gitu. Ya, nanti kita masuk ke berikutnya, segitiga restitusi. Lanjut Kak. Jadi nanti Bapak Ibu, kita akan buat keyakinan sekolah. Ya, kita akan buat keyakinan sekolah. Lanjut berikut ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa namanya itu? Nilai kebajikannya apa? Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Hadir ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Itu kalimat peraturan. Kalau keyakinannya, next Kak, lanjut. Ada tuh. Oh, tak dibikin ya? Tak ada ya? Oh, seharusnya ada. Terhapus dia. Seharusnya ada tuh jawabannya. Oke, lanjut. Matikan dikit sebentar. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kita makan, kita minum, kemudian apa lagi? Berkembang biak. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kenapa kita mau makan? Ya, salah satunya adalah sama dengan hewan. Dia bertarung dengan yang lain, itu adalah untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Ya. Itu ada sifat sifat binatangnya gitu dalam diri kita. Tetapi selain dari bertahan hidup, kita juga membutuhkan, ini kebutuhan kita. Kita perlukan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Betul lah. Hidup tanpa cinta. Nyanyi pula aku dibikinnya di sini ya. Ya Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga anak. Ya. Anak itu dia butuh kasih sayang dan diterima oleh kawan di lingkungan kelasnya. Kalau kita lihat Hanifah itu kenapa dia diam dan dia seperti mengurung diri, itu bukan dia tidak dapat kasih sayang, dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Seperti itu, makanya dia mengunci diri dia kunci diri dia supaya dia takut disakiti oleh orang lain.
Ya memang kita harus hati-hati. Begitulah dahsyatnya pembulian itu. Ya, Bu Mei sama apa udah disampaikan? Kenapa anak sudah disampaikan ya? Kenapa Hanifah tuh seperti itu? Pantas waktu kita datang ke sekolah sana Kak ya, seperti ada yang ditutupi sama mereka. Saya nggak tahu. Rupanya gurunya sendiri yang membuli. Bayangkan tuh. Iya, gurunya sendiri ketika dia SD dia dibully. Di sini. Bukan, Kebun Sari. Maka dia sama kita, ya. Maka dia sama kita tuh sama guru, kayak dia kasih jarak sama kita. Ya, seperti itu dia. Mamamu ngisi materi. Ya, itu dia. Lanjut penguasaan. Ya, power. Jadi seseorang tuh juga ingin merasa dia ingin menguasai orang lain. Ya. Sifat seorang pemimpin. Ingin memimpin. Maka kadang-kadang ada kasus kemarin Bu ya di perkemahan. Oh, ngadu semuanya. Ini anak si Julia, dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan dia terhadap orang lain. Ya, dia ingin menguasai kawan-kawannya biar patuh sama dan tunduk sama dia. Itu kebutuhan dia. Kalau kita tahu teori kebutuhan, tapi ketika kita negur, kita harus paham, oh dia sedang memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Oh salah kamu ya gitu. Kita kan sering kayak gitu kan sama anak-anak kan. Kemudian kesenangan. Ada anak iseng kan? Iseng ganggu si Pak orang gini. Happy dia Bu. Dia ganggu orang tuh senang dia. Bisa jadi ada anak yang suka sama orang lain gitu. Dengan cara ganggu. Dia gak bisa mengungkapkan perasaan dia. Dia ganggu orang. Dia senang ganggu orang. Ada anak seperti itu. Berarti anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Kemudian dia ingin bebas. Ya, dia ingin bebas. Oke, lanjut next. Oke, ini 5 posisi kontrol. Lanjut, Kak. Nah, jadi dalam 5 posisi kontrol, ntar dulu ya. 5 posisi kontrol itu kita guru bisa sebagai penghukum. Boleh Bu. Tapi itu masuk dalam kategori identitas gagal. Kita juga bisa membuat orang merasa bersalah. Apa contohnya nih ya? Kecewa Ibu sama kamu. Itu udah bikin, itu pembuat rasa bersalah tuh. Ya, kecewa Ibu, malas lah Ibu lagi. Akhirnya rendah diri dia. Ya, karena perkataan kita tadi itu. Ya. Kemudian identitas berhasil, yaitu perilaku kita sebagai teman. Kita bisa jadi teman. Gaya bahasa kita tuh. Atau kita sebagai pemantau. Ibu perhatikan kamu dari kemarin ke gua orang terus. Pemantau. Hari ini kita liatin aja dia melakukan kesalahan. Besok ulang lagi dia. Nah yang bagus itu adalah sebagai manajer. Kita mempertanyakan kenapa dia melakukan itu. Kenapa kamu ganggu kawan? Kenapa kamu terlambat? Jangan tiba-tiba ya datang dia lambat dia langsung hormat bendera. Saya hari ini masih merasa waktu itu saya terlambat upacara waktu sekolah. Gak ditanya, padahal saya terlambat gara-gara adik saya terlambat, sepeda bocor. Sepeda bocor nggak ada yang otomatis nggak bisa kan? Naik motor sama orang tua diantar, terlambat harus nunggu adik lagi. Terlambat saya. Tapi sampai di sekolah nggak ditanya. Langsung silahkan berbaris memisahkan diri dari kawan-kawan. Setelah itu
sudahlah terpisah, ya, sudah terpisah barisannya dari orang, orang upacara ini terpisah. Setelah upacara bubar, kita hormat bendera lagi. Saya pernah seperti itu, Bapak Ibu. Bayangkan tuh. Dan itu masih diingat sampai hari ini. Ya. Lanjut. Ini pertanyaan nih. Kalau pertanyaan untuk penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu. Kemudian kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Oke? Ini sebagai teman ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan ya. Ditolong kayak teman. Lanjut, pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itu pemantau. Tapi kalau manajer, kira-kira apa yang kita yakini atau keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh anak? Apa kamu meyakini hal tersebut? Umpamanya keyakinan menghargai orang. Betul enggak itu tuh keyakinan yang kamu buat gitu. Kita menanyakan. Kalau yang lain kan berupa sebuah pernyataan. Ya. Oke Kak, lanjut next. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitasnya. Ya. Dengan cara apa? Oh, setiap orang pasti salah, bukan kamu aja yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah salah. Jadi anak kalau misalnya melakukan dia terlambat, oh ibu juga pernah terlambat. Jadi jangan ketika anak terlambat langsung kita hukum, seolah-olah kita nggak pernah terlambat. Ya, oh nggak apa-apa, ibu juga terlambat. Tapi kok jangan keseringan dia terlambat. Nah, hanya untuk kasus tersendiri saja. Ya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Artinya, dia itu jangan menjadi biang kerok gitu. Jadi dia jangan merasa bahwa dialah orang yang melakukan kesalahan itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Pasti ada alasan kamu kenapa kamu pukul dia. Ya. Kemudian adakah cara untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Anak ini berkelahi. Kita tahu orang ini udah menangis saja nih. Yang menangis saja kita tanya udah jadi korban. Bisa jadi yang nangis itu adalah pelaku. Ya. Bisa jadi yang menangis itu, yang udah babak belur itu, dialah biang kerok terjadinya kerusuhan. Maka kita tuh harus tahu kenapa dia pukul. Kenapa terjadi sebuah tadi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, mungkin selama ini kita sudah melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Sudah pernah kan? Pernah kita melakukan ini kan Bapak Ibu? Oh enggak, kamu aja yang salah dong. Ibu juga pernah lakukan kesalahan. Oh ngapa kayak gini nih? Ngapa masalahnya? Ya. Alasan kamu kenapa? Itu sudah. Tapi yang belum pernah kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Kenapa? Karena kita belum buat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, itu keyakinan kelas dan juga apa nih? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Next Kak, lanjut. Nah ini dia pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya oleh seorang pemantau dan manajer. Ya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Bahasanya enggak kayak gini, Bu. Ini terlalu formal kan? Ya, kamu tuh mau jadi orang seperti apa? Cita-cita kamu tuh apa? Kamu mau jadi orang yang kayak mana? Kayak gitu loh bahasa kita. Kita sesuaikan lagi dengan bahasa kita dengan anak-anak. Ya, nanti dikejarnya. Oke? Kita percepat ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Next. Oke. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?